Halo semuanya, selamat datang di BTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul Lupin the Third. Tokoh utama di film ini dulu pernah berperan sebagai Genji di film Cruzeiro. Dan sekarang di film ini, dia berperan sebagai Lupin, seorang pencuri jenius yang juga ahli dalam bertarung. Jika teman-teman penasaran dengan ceritanya, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita berawal di sebuah museum pribadi bernama Hokeng yang bertempat di negara Singapura. Private museum that has been around for over 100 years. Di sini kelompok pencuri kelas kakap yang disebut The Works sedang menjalani misi pencurian medali emas. Mereka dikomandoi oleh sesepuh dan pemimpin mereka yang bernama Thomas Dawson. Mereka melakukan pencurian dengan aksi yang sangat luar biasa. Ini adalah Fujiko Mini, seorang gadis yang lincah dan cerdas. Dia adalah anggota The Works dan bersama rekan-rekannya yang lain bernama Pierre dan Jiro, mereka bertiga sedang melakukan aksi pencurian dengan melewati berbagai sistem keamanan yang ketat di museum itu. Lalu di mana Lupin? Tentu saja Lupin dengan aksi dan rencananya sendiri. Saat Fujiko akan meraih medali itu, hal yang tak diduga-duga terjadi. Lupin meledakkan tempat medali itu dan dengan sangat mudah mengambil medali tersebut. Kemudian Fujiko mengejarnya, dan di tengah pelariannya Lupin masih sempat-sempatnya menggoda Fujiko. Perlu diketahui bahwa Lupin ini sangat tergila-gila dengan Fujiko. Karena itulah, Lupin sering dikelabui oleh Fujiko. Lupin ini meski mempunyai skill mencuri dan bertarung yang sangat hebat, tapi dia sangat ceroboh, apalagi ketika berhadapan dengan Fujiko. Setelah keluar dari museum, Lupin dihadang oleh anggota The Works yang lain yang bernama Michael. Michael mengancam akan meledakkan Fujiko dengan alat peledak jarak jauh, dan akhirnya Lupin menyerahkan medalinya kepada Michael karena tak ingin Fujiko yang dia cintai benar-benar diledakkan kepalanya oleh Michael. Setelah kejadian pencurian di museum itu, polisi internasional yang bernama Zenigata berencana akan menangkap komplotan The Works. Dia akan menangkap kelompok The Works dalam acara perkumpulan anggota The Works di markas besarnya. Ini adalah Jigen. Dia adalah ahli di bidang persenjataan dan penembak jitu, dan juga dia anggota The Works. Para anggota The Works termasuk Lupin, Fujiko, dan Michael hadir di sana. Mereka melakukan pertemuan setelah sekian lama. Anggota The Works di seluruh dunia hadir pada malam itu. Dalam pertemuan itu, sang ketua dosen menerangkan bahwa The Works didirikan bukan sekedar untuk mencuri. Aturan utama dari The Works adalah tidak boleh mencuri dari mereka yang kekurangan. Bagi dosen, mencuri adalah cara agar kekayaan serta harta karun tidak hanya dimiliki oleh mereka yang sudah berkecukupan dan kelebihan saja. Pertemuan di malam itu bukanlah pertemuan biasa. Dalam pertemuan tersebut, dosen menjelaskan bahwa ia akan mengumumkan pengganti dirinya sebagai ketua baru dan dipilih kepada siapapun yang memegang medali yang dicuri dari museum di Singapura. Lupin yang digadang-gadang sebagai ketua baru ternyata tidak memiliki medali tersebut karena sudah ia berikan kepada Michael. Namun ternyata Michael pun tidak terpilih karena medali itu ternyata jatuh ke tangan Fujiko. Nampaknya Fujiko dan Michael ini mempunyai hubungan yang spesial hingga Michael mau memberikan medalinya kepada Fujiko. Kemudian penobatan Fujiko sebagai ketua diselenggarakan, dan sebagai bentuk tradisi, Fujiko sebagai ketua pun dipersilahkan untuk membuka brankas milik The Works, yaitu tempat mereka menyimpan harta karun curian yang paling berharga. Di dalam brankas tersebut tersimpan kalung emas milik Cleopatra yang bernama Crimson Heart of Cleopatra. Sesaat kemudian petaka pun datang ketika markas The Works tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang misterius. Inspektur Zenigata yang sejak semula mengawasi markas, dia pun segera turun dan mengatasi kekacauan yang terjadi di dalam. Michael tiba-tiba memecahkan kaca tempat kalung emas Cleopatra berada, kemudian mengambilnya. Setelah itu dia menodong Dawson. Alasannya adalah karena menurut Michael, orang yang bernama Edward Lam yang tak lain adalah ayahnya terbunuh gara-gara Dawson, dan dia ingin membalas dendam. Tetapi Michael tidak ada niatan untuk membunuh Dawson, melainkan hanya untuk mencuri kalung Cleopatra tersebut. Hal itu sontak membuat seisi ruangan menjadi terkaget-kaget dan terheran-heran. Dawson pun menyuruh seluruh anggota The Works termasuk Lupin, Fujiko, serta Jigen untuk tidak melawan demi kebaikan bersama. Namun suasana semakin ricuh. Sekelompok penyerang tersebut ternyata adalah rekan dari Michael yang sudah disiapkan untuk mencuri harta karun milik Cleopatra. Saat Michael lengah, Jigen melemparkan koin dan menyerangnya, diikuti juga oleh Lupin,
Fujiko, dan yang lain. Dalam pertarungan itu Jiro terbunuh. Dan di tengah suasana kacau, hal yang tak disangka-sangka bahkan oleh Michael terjadi, yaitu Dawson ditembak oleh komplotannya. Royal, why did you shoot him? Hal itu membuat marah para anggota The Works, lebih-lebih Lupin yang paling dekat dengan Dawson. Setelah itu Michael segera melarikan diri dan membawa kabur kalung Cleopatra. Tak lama kemudian polisi masuk ke dalam dan menemukan Dawson yang sudah tewas. Atas kejadian malam itu, Lupin pun segera bertekad untuk mengejar Michael. Selama 1 tahun bersama dengan Jigen dan Fujiko, Lupin mulai melakukan berbagai macam pencurian demi mencari informasi serta modal untuk mencari Michael yang telah melarikan diri. Dan tibalah mereka di Thailand. Suatu hari Fujiko mengadakan janji untuk bertemu dengan Lupin. Dengan hati yang senang, Lupin segera pergi untuk menemui Fujiko. Namun siapa sangka di sana ada Inspektur Shinigata bersama dengan para polisi Thailand sudah menunggu untuk menangkap Lupin. Saat Lupin tertangkap, Shinigata menawarkan sebuah pekerjaan pada Lupin agar mencuri kalung Cleopatra dalam sebuah transaksi yang akan dilakukan oleh Michael dan Pramuk, seorang penjahat kelas kakap dan juga mantan anggota The Works. Dia juga seorang pemilik tempat penyimpanan harta paling ketat di dunia yang disebut dengan The Ark. Shinigata menawarkan ke Lupin akan menghapus catatan kriminal Lupin jika dia mau bekerja sama. Namun tanpa ada kesepakatan, tiba-tiba Lupin bisa membuka borgol yang mengunci tangannya dan membuat Shinigata yang terborgol. Shinigata ini sebenarnya adalah polisi internasional yang sikapnya agak konyol dan sering dibodohi oleh Lupin. Kemudian dengan santainya Lupin pergi meninggalkannya. Setelah itu, Lupin beserta anggotanya yang lain yaitu Jigen, Pierre, dan juga Fujiko berkumpul di sebuah tempat untuk menyusun sebuah rencana. Lupin berencana akan mengajak teman lamanya dari Jepang untuk membantunya dalam misi ini. Akhirnya, Lupin dan Jigen pergi ke Jepang untuk menjemputnya. Namanya adalah Goemon. Dia adalah seorang ahli pedang. Saat Jigen dan Goemon bertemu, ada sedikit uji kemampuan di antara mereka. Jigen beranggapan bahwa pistola yang lebih cepat. Namun setelah bertemu dengan Goemon, dia mengakui kehebatan dan kecepatan berpedangnya. Goemon ini mempunyai kepribadian yang nyentrik. Dia selalu memakai pakaian tradisional dari Jepang. Dia terlihat sangar seperti orang desa pedalaman. Namun keahliannya dalam berpedang tidak usah diragukan lagi. Setelah itu mereka terbang kembali ke Thailand. Di tengah perjalanan menggunakan mobil antiknya, Lupin dan kawan-kawan dibuntuti oleh mobil yang dikendarai oleh anak buah Pramuk dan Michael. Dan di sini juga ada orang yang menembak Dawson. Aksi saling kejar-kejaran dan saling gesek pun terjadi. Namun Lupin menghadapinya dengan sangat santai. Mobil Lupin ditembaki oleh mereka dan Lupin pun lompat naik ke mobil mereka. Kemudian Lupin berhasil masuk dan menendang salah satu penumpangnya hingga keluar. Saat Lupin kembali ke mobilnya, sekarang giliran Goemon yang beraksi. Dia melompati mobil mereka, dan dengan pedangnya dia menusuk mobil itu, hingga pedangnya tembus ke aspal, hingga akhirnya mobil itu terpental. Setelah itu dengan gaya nyentrik yang sangat keren, Goemon kembali ke mobil Lupin. Kemudian setelah itu, Lupin memata-matai Fujiko. Dan tanpa diduga di sana ada anak buah Michael yang mengajak Fujiko untuk menemui Michael. Namun sebagai pemanasan, mereka berdua melakukan pertarungan. Setelah itu mereka berdua pergi ke markas Michael dan diikuti oleh Lupin. Di sana Lupin mengetahui fakta bahwa Fujiko adalah adik dari Michael. Dan tibalah waktu Michael akan melakukan transaksi dengan Pramuk. Di sana Lupin dan kawan-kawan sudah mempersiapkan rencana untuk mencuri kalung Cleopatra dan batu rubi milik Pramuk. Di sana juga sudah ada Shinigata yang juga sudah siap-siap untuk menangkap Pramuk. Di dalam ada ruangan kaca khusus untuk 2 orang yang akan melakukan transaksi, yaitu Pramuk dan Michael. Apa yang dibicarakan di dalam sana tidak bisa didengar oleh orang yang ada di luar. Tapi itu tidak berlaku bagi Lupin karena dia sudah memasang alat pendengar untuk mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Kemudian Pramuk bercerita tentang masa lalunya saat dia masih satu kelompok bersama Dawson dan ayah Michael yang bernama Edward Lam dalam The Works. Dia bercerita saat di Mesir, ketika dalam misi pencurian kalung Cleopatra, dia sebenarnya ingin membunuh Dawson yang saat itu memegang kalung itu. Namun Edward ayah Michael menghadangnya sehingga dia yang terkena tembakan dan akhirnya tewas.
Fakta itu membuat shock Michael dan juga Fujiko yang mendengarnya. Ternyata selama ini Michael sudah salah paham tentang Dawson. Kemudian Michael mengancam Pramuk kalau sampai dia menulis ceknya dan transaksi terjadi, kemudian barangnya akan bertukar pemilik, maka dia akan meledakkan tempat itu. Namun, hal yang tak terduga bagi Michael terjadi. Saat Michael menekan tombol peledaknya, malah tidak terjadi apa-apa. Ternyata itu adalah ulah anak buah Michael yang sebenarnya adalah anak buah dari Pramuk. Dan memang misinya adalah untuk memata-matai Michael. Hati Michael pun hancur berkeping-keping, serasa dunia hampa. Dan dia merasa seperti orang bodoh. Cek senilai 200 juta dolar pun dia sobek-sobek seperti tidak bernilai sama sekali dibandingkan harga dirinya yang sudah terinjak-injak. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saat akan keluar dari gedung, Pramuk dan anak buahnya diadang dan akan ditangkap oleh Senigata. Namun karena tidak mempunyai surat perintah dan bukti yang jelas, maka dia tidak dapat menangkapnya. Di dalam markas, Lupin dan kawan-kawan ingin menyusun ulang rencana untuk mencuri kalung Cleopatra yang sekarang berada di tangan Pramuk. Kemudian tiba-tiba Michael datang ke tempat mereka. Awalnya dia tidak diterima oleh yang lain, apalagi Jigen yang masih tidak terima dengan kematian Dawson gara-gara Michael. Namun pada akhirnya mereka bergabung dan menyatukan kekuatan. Setelah itu mereka semua melakukan persiapan dan latihan untuk menerobos keamanan The Ark. Mereka mempelajari sistem keamanan The Ark dan mereka juga membeli komputer tercanggih seharga 170 juta dolar dan uangnya didapat oleh Fujiko dari sobekan cek yang tergeletak saat transaksi antara Michael dan Pramuk tempo hari. Mereka juga menyewa programmer jenius yang bernama Joseph untuk membantu mereka. Mereka mengamati dan mencermati sistem keamanan The Ark sampai beberapa waktu hingga akhirnya mereka menemukan titik celah untuk masuk dan mencuri kalung Cleopatra yang ada pada Pramuk. Dan tibalah waktunya untuk melancarkan aksi pencurian. Pertama, Lupin dan kawan-kawan mengirimkan pesan berupa sebuah flash disk yang berisi virus kepada Pramuk dengan menyamar sebagai Inspektur Senigata dan temannya yang bernama Komandan Narong. We will steal back the necklace and take you down, Pramuk. Setelah itu mereka semua melancarkan serangan kepada The Ark atau markas Pramuk. Diawali dengan Fujiko yang menghancurkan pagar The Ark. Kemudian Lupin, Jigen dan juga Goemon masuk untuk menyerang para prajurit penjaga. Di sana juga ada Michael. Dengan santai, Lupin mengejar para prajurit tersebut. Goemon membelah pintu baja dengan pedangnya. Dan akhirnya Lupin, Michael, dan Goemon masuk ke dalam dan mengejar para prajurit yang ada di dalam. Lalu tibalah Goemon bertarung dengan musuh yang cukup tangguh. Namun untungnya, dia berhasil membelah tubuh musuhnya menjadi dua. Saat Fujiko dalam misi mengkoneksikan komputer ke satelit, dia dihadang oleh musuh wanita dan dia bertarung dengannya. Sementara Jigen yang berada di luar bertemu dengan orang yang menembak Dawson. Dengan hanya berbekal 2 peluru, Jigen menembak ke arah senjata prajurit yang mengarah kepada musuhnya dan dengan sangat jitu mengenai sasaran. Jigen pun akhirnya menang. Lupin dan Michael bergegas masuk ke dalam, berpacu dengan waktu untuk menerobos. Di sisi lain ada Pierre dan programmer yang sedang meretas keamanan The Ark. Saat Lupin dan Michael berada di depan pintu tempat penyimpanan kalungnya, dia menunggu perintah dari Joseph yang sedang berusaha meretas jaringan satelit. Setelah itu Michael dan Lupin bersamaan membuka pintu itu dan akhirnya pintunya pun terbuka. Di dalam ternyata masih ada brankas lagi, dan hal itu bukanlah hal yang sulit bagi Lupin. Dengan mudahnya Lupin membuka brankas itu. Tetapi setelah itu ada hal yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba pintu tertutup dan aliran udara berhenti sehingga mereka tidak bisa bernafas.
Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka menggunakan peledak Malibu milik Lupin untuk menghancurkan pintunya. Sementara itu, Lupin dimasukkan ke dalam brankas agar tidak terkena ledakan. Dan di sini Michael berkorban untuk Lupin. Beberapa saat kemudian, setelah Lupin sadar, ternyata anak buah Pramuk sudah mengepungnya dan mengambil kalung tersebut. Saat Lupin dibawa keluar, di sana ada teman-temannya yang juga sudah terkepung. Beberapa saat kemudian, hal yang tak terduga terjadi, yaitu Zenigata bersama prajuritnya datang ke tempat Pramuk. Dengan senyum lebar, Pramuk santai saja melihat itu karena merasa mereka akan menangkap Lupin. Tetapi ternyata Zenigata malah menangkap Pramuk, dan kalung Cleopatra itu dibawa oleh Zenigata, dan akhirnya Pramuk dan anak buahnya ditangkap oleh Zenigata. Lupin, Jigen, Fujiko, dan juga Goemon masih berada di sana dengan kemenangan sejati. Saat berada di dalam helikopter yang dinaiki oleh Zenigata, dia penasaran untuk melihat kalung Cleopatra tersebut. Kemudian setelah itu dilihat dengan seksama, Zenigata merasa bahwa ada yang aneh dengan batu rubinya. Batu rubi itu sangat besar, dan ternyata batu itu adalah palsu. Dan Lupin ternyata sudah menukarnya. Dan kali ini Lupin lagi-lagi membodohi Zenigata. Dan pada endingnya, ada hal yang sangat mengejutkan. Ternyata Fujiko bukan adik dari Michael. Dia hanya memanfaatkannya untuk kepentingan Fujiko sendiri. Michael dulu pernah kehilangan seorang adik perempuan, dan Fujiko mengaku bahwa dia adalah adiknya. Bisa dibilang Fujiko adalah seorang wanita misterius yang sulit sekali ditebak. Lupin sering dibodohi oleh Fujiko, namun masih saja belum menyerah untuk mendapatkan Fujiko. Pada akhirnya Lupin dan kawan-kawan menjadi buronan Interpol tanpa pernah tertangkap sekalipun. Oke, sekian pembahasan video kali ini, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.